Halo, pernah kepikiran nggak sih pas kita nabung di bank atau bayar cicilan, uang kita itu sebenarnya jalan-jalan kemana aja? Nah, tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar sama-sama perjalanan rahasia uang kita. Anggap aja ini tur keliling dunia keuangan, tapi dengan bahasa yang super santai dan gampang banget dimengerti. Siap? Yuk kita mulai. Oke, pertanyaan paling mendasar nih. Coba bayangin, kita baru gajian, terus sebagian kita sisihkan buat nabung. Apa uang itu cuma diam aja gitu di rekening, nungguin kita tarik lagi? Ternyata, nggak sesimpel itu loh. Begitu masuk bank, uang kita itu langsung memulai sebuah petualangan penting yang jadi mesin penggerak ekonomi kita semua. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai perumpamaan ya. Anggap aja seluruh sistem keuangan ini tuh kayak pasar tradisional yang gede dan rame banget. Ada yang jual, ada yang beli, ada yang nawarin macam-macam jasa. Nah, peta pasar inilah yang bakal jadi panduan kita. Di setiap pasar yang bagus, pasti ada kan semacam manajer atau pengelola yang tugasnya mastiin semuanya berjalan tertib, adil, dan aman. Yang ngecek timbangan pedagang, yang mastiin nggak ada yang curang. Nah, di pasar keuangan kita ini juga ada, dan perangnya, wah, penting banget. Kenalan dulu nih, namanya OJK, alias Otoritas Jasa Keuangan. Anggap aja dia ini manajer pasar kita. Kerjanya ada 3. Mengatur, biar semua aturan mainnya jelas. Mengawasi, biar semua kios atau lembaga keuangan patuh sama aturan. Dan yang paling penting buat kita, melindungi. Melindungi kita sebagai konsumen. Jadi, kalau kamu lihat ada lembaga yang terdaftar dan diawasi OJK, itu artinya stempel amannya udah ada. Ini cara paling gampang buat ngehindarin investasi abal-abal. Oke, sekarang kita samperin pemain paling besar di pasar ini, bank. Kalau diibaratkan pasar, bank ini tuh kayak toko grosir raksasanya, pusat dari segala aktivitas. Hampir semua orang kalau ke pasar ini pasti mampir dulu ke si toko grosir. Merekalah jantung yang memompa darah alias uang ke seluruh penjuru ekonomi. Nah, ini dia nih perjalanan uang kita yang tadi. Uang tabungan dari saya, dari kamu, dan dari jutaan orang lainnya dikumpulin semua sama bank. Terus, di sisi lain ada pengusaha UMKM yang butuh modal buat beli mesin baru biar usahanya makin gede. Dia datang ke bank buat pinjam modal. Coba tebak, uang yang dia pinjam itu datang dari mana? Betul, dari kumpulan tabungan kita semua. Jadi tanpa sadar saat kita nabung, kita itu ikut ngebantuin usaha lain buat tumbuh. Keren kan? Uang kita beneran kerja. Eits, tapi pasar ini kan gede banget. Isinya nggak cuma si toko grosir raksasa aja. Ada banyak banget kios-kios spesialis yang jualannya lebih fokus untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Yuk, kita mampir ke beberapa kios yang paling penting. Jadi, apa sih bedanya bank sama yang non-bank? Gampangnya gini, bank itu kayak supermarket, serba ada. Dia bisa terima tabungan dari masyarakat umum dan nyalurin pinjaman buat macam-macam keperluan. Kalau lembaga non-bank, itu kayak kios-kios spesialis. Ada yang khusus jual payung perlindungan alias asuransi, ada yang khusus jual paket masa depan yaitu dana pensiun, dan lainnya. Mereka nggak ngumpulin dana tabungan umum kayak bank. Kios pertama, kios asuransi. Ini kios yang jualan ketenangan pikiran. Amit-amit ya, misalnya ada anggota keluarga yang sakit dan harus dirawat. Biayanya kan bisa bikin tabungan bertahun-tahun ludes seketika. Nah, disitulah asuransi berfungsi kayak perisai. Dia yang nanggung biayanya. Jadi, rencana keuangan keluarga kita nggak berantakan. Ini bukan soal untung rugi, tapi soal menyiapkan payung sebelum hujan. Lanjut, kios yang ini penting banget apalagi buat kita yang masih muda, dana pensiun. Anggap aja ini kayak kita beli bibit pohon buah unggul. Setiap bulan, kita siram dengan sedikit uang. Si pengelola dana pensiun ini bakal ngerawat dan nanam uang kita di tempat yang subur, biar bisa tumbuh besar. Tujuannya, biar puluhan tahun lagi, pas kita udah nggak produktif, kita bisa panen hasilnya buat nikmatin hari tua dengan nyaman. Makin cepat mulai nanam, makin lebat buahnya nanti. Nah, ada juga nih kios buat kondisi darurat, pegadaian. Misalkan kita butuh dana cepat buat keperluan mendesak, tapi gajian masih lama. Mau pinjam teman, segan. Kita bisa datang ke pegadaian, kasih barang berharga kita buat jadi jaminan, misalnya perhiasan atau gadget, terus dapat uang tunai saat itu juga. Nanti kalau udah ada uang, tinggal tebus lagi barangnya. Ini solusi cepat dan praktis untuk kebutuhan jangka pendek. Nah, kita udah keliling pasar, udah kenalan sama toko grosirnya, udah mampir juga ke kios-kios spesialis. Sekarang ilmunya udah ada. Pertanyaannya, gimana caranya kita jadi pembeli yang cerdas di pasar ini? Ini dia rangkuman praktisnya. Kuncinya cuma satu. Selalu tanya dulu ke diri sendiri, tujuan finansial gue sekarang apa? Kalau tujuannya buat melindungi keluarga dari risiko sakit, ya mampirnya ke kios asuransi. Kalau buat modal usaha, ya ke toko grosir alias bank. Kalau butuh dana darurat kilat, kios pegadaian tempatnya. Kalau kita tahu tujuannya, kita nggak bakal salah masuk kios.
Jadi, kesimpulan paling pentingnya adalah ini. Setiap rupiah yang kita kelola, entah itu ditabung, diinvestasikan, atau dipakai buat bayar asuransi, itu nggak pernah benar-benar tidur. Uang itu terus berputar, jadi modal buat pengusaha, jadi dana buat pembangunan, jadi bahan bakar buat seluruh roda ekonomi. Kita semua ini adalah bagian penting dari mesin raksasa itu. Oke, sekarang peta pasar keuangan udah ada di tangan kamu. Pertanyaannya kembali ke kamu, mau melangkah kemana selanjutnya? Mungkin mulai cari info soal dana pensiun. Atau coba bikin tabungan berjangka buat liburan? Apapun itu, yang paling penting adalah berani ambil langkah pertama. Perjalanan finansial kamu yang lebih baik dimulai dari sekarang.